Halo semuanya, selamat datang di sesi kajian materi kita hari ini. Khususnya buat teman-teman mahasiswa hukum yang lagi ambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, seneng banget rasanya bisa membantu kalian. Hari ini, kita bakal mengupas tuntas materi soal sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional Indonesia. Presentasi yang super komprehensif ini udah disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS. Kita bakal menelaah bareng teori-teori dari para sarjana hukum, dan saya jamin konsep-konsep yang kelihatannya rumit ini bakal jadi jauh lebih jernih dan gampang dipahami. Udah siap? Yuk kita mulai! Biar pembahasan kita rapi, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas konsep dasarnya dulu. Terus masuk ke sumber historis, lanjut ke sumber sosiologis, dan yang keempat, ini yang paling penting buat anak hukum, sumber politis dan yuridisnya. Terakhir, kita tutup dengan daftar rujukan dan sedikit refleksi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar identitas nasional. Sebelum kita melangkah jauh ngomongin sejarah atau hukum, kita harus nyamain frekuensi dulu nih tentang apa sebenarnya makna identitas nasional itu sendiri. Nah, untuk paham hal ini, coba kita pinjam kacamatanya HR Tilar. Beliau ngebagi identitas itu ibarat dua sisi koin yang beda banget. Di satu sisi, ada identitas primer. Ini tuh identitas etnis, bawaan lahir yang nggak bisa kita pilih. Contohnya, fakta bahwa Indonesia punya lebih dari 700 suku bangsa. Di sisi sebaliknya, kita punya identitas sekunder, yaitu identitas nasional kita. Beda sama yang primer, identitas sekunder ini sifatnya buatan. Dia sengaja direkonstruksi dan disepakati bareng-bareng sama ratusan suku bangsa tadi buat ngebentuk satu entitas yang namanya negara. Kalau kita tarik lebih dalam lagi pakai teorinya Kailan di tahun 2002, identitas nasional itu pada hakikatnya adalah jati diri bangsa. Jati diri ini bukan cuma sekedar label di atas kertas ya, tapi benar-benar nilai-nilai filosofis dan gagasan dasar yang kita sepakati bareng. Nilai-nilai inilah yang akhirnya ngasih watak, corak, dan karakter khas ke masyarakat kita, yang bikin Indonesia itu, ya Indonesia, beda dari bangsa manapun di dunia. Lanjut ke bagian 2, sumber historis identitas nasional. Sekarang pertanyaannya, gimana sih karakter khas tadi bisa berevolusi sampai jadi kesadaran sebuah bangsa? Coba deh perhatiin kutipan dari Chris Whedon ini. Menarik banget karena dia secara tegas bilang kalau sejarah dan tradisi itu punya peran yang sangat sentral. Identitas kolektif kita itu akarnya nancep kuat di pengalaman masa lalu dan tradisi lokal. Tanpa adanya sejarah, identitas kita itu ibarat ruang hampa aja, nggak ada isinya. Coba kita lihat garis waktu pembentukannya ya. Kalau ditarik mundur, gagasan kebersamaan kita tuh udah ada sejak abad keempat lewat kejayaan kerajaan Nusantara, kayak Sriwijaya dan Majapahit. Tapi, fase sadar berbangsa secara modern itu baru benar-benar melek di tahun 1908, masa kebangkitan nasional. Uniknya, ini didorong lewat pendidikan akibat politik etis. Nah, proses panjang dan berliku ini akhirnya meledak di tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Itu adalah momen deklarasi mutlak identitas kita ke seluruh dunia. Masuk ke bagian 3, sumber sosiologis identitas nasional. Tadi kita udah lihat fondasi sejarahnya. Nah, sekarang kita bahas soal interaksi sosial yang jadi semen pengikatnya. Nah, apa yang bikin visual di depan kalian ini luar biasa menarik? Ingat soal identitas primer suku bangsa yang kita bahas di awal tadi? Secara sosiologis, ratusan etnis yang beragam ini kan terus berinteraksi dan bersinggungan budayanya dari waktu ke waktu. Hebatnya, interaksi ini bukannya bikin kita pecah, tapi justru jadi perekat. Keberagaman inilah yang jadi semen pemersatu wujud kebangsaan Indonesia yang kita kenal sekarang. Keren kan? Secara spesifik, sosiolog Soemarno Sudarsono di tahun 2002 punya teori yang menurut saya ngena banget. Beliau bilang, baiknya sebuah negara itu ujung-ujungnya ditentuin sama baiknya individu di dalamnya. Jadi, secara mikrososiologis, identitas dan kualitas kalian sebagai individu itu sebenarnya adalah penentu sekaligus cerminan dari kualitas identitas nasional kita secara makro. Simpelnya, kita ini adalah wajah dari bangsa kita sendiri. Masuk ke bagian 4, sumber politis dan yuridis. Nah, ini nih segmen yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman calon sarjana hukum. Yuk kita lihat landasan hukumnya. Coba perhatiin baik-baik tabel ini. Identitas historis dan sosiologis yang udah kita bahas panjang lebar tadi itu gak dibiarin ngambang. Semuanya dipaku kuat, dikodifikasi langsung di dalam konstitusi tertinggi kita. UUD NRI 1945 bab 15. Pasal 35 mematenkan bendera merah putih. Pasal 36 buat bahasa Indonesia. Pasal 36A untuk lambang Garuda Pancasila. Dan 36B buat lagu Indonesia Raya. Ini bukti nyata kalau identitas kita punya payung konstitusional yang absolut dan gak bisa ditawar-tawar. Terus, di tahun 2013, Sarjana Winarmo merumuskan hal ini jadi lebih holistik lagi ke dalam 10 elemen identitas nasional.
Selain 4 simbol negara di konstitusi tadi, beliau nambahin hal-hal struktural lainnya. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila sebagai dasar negara, bentuk negara kesatuan NKRI, doktrin geopolitik wawasan Nusantara, sampai kebudayaan nasional kita. 10 elemen inilah yang jadi rancang bangun arsitektur politik dan hukum negara kita yang utuh. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kenapa sih legalitas identitas ini super vital? Dalam pergaulan internasional, identitas itu menegaskan kedaulatan. Teman-teman pasti familiar sama maksim hukum internasional ini. Pari imparem non habet imperium. Entitas yang setara nggak punya kedaulatan di atas entitas setara lainnya. Nah, identitas nasional yang kuat dan diakui secara yuridis, ini mastiin kalau Indonesia itu berdiri sejajar sama negara manapun di dunia, dan kedaulatan hukum kita mutlak harus dihormati. Bagian 5, daftar pustaka dan referensi. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung materi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, mari kita lihat rujukan kita hari ini. Seluruh materi kajian yang kita bahas barusan dibangun dari riset literatur yang ketat. Tim ALS merujuk langsung ke karya-karya pemikir top. Mulai dari HR Tilar buat urusan etnisitas, filsafat dari Kaelan, tinjauan struktural dari Winarno, sosiologi dari Suemarno Sudarsono, sejarah dari Chris Whedon, sampai referensi hukum tata negara dari pakar seperti Jimli Ashidikie. Semuanya divalidasi dengan baik. Sebelum kita benar-benar tutup, saya mau menegaskan lagi nih. Presentasi akademik yang udah kita saksikan bersama ini emang sengaja diformulasikan sebagai media pengajaran daring. Tujuannya jelas, untuk jadi bahan referensi khusus bagi teman-teman mahasiswa dan pembelajar ilmu hukum dimanapun kalian berada. Materi ini didesain dan disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS untuk benar-benar ngebantu pemahaman kalian di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan akademik yang berbobot buat kalian renungin atau mungkin didiskusiin bareng teman kelompok nanti. Di tengah arus deras dan disrupsi globalisasi saat ini, gimana sih fondasi hukum tata negara dan pilar sosiologis kita harus beradaptasi demi melindungi dan mempertahankan kekuatan yuridis identitas nasional kita? Coba dipikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin kajian akademik ini dengan penuh fokus, sukses terus buat studinya, dan sampai jumpa di pemaparan materi ilmu hukum yang berikutnya.